Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Protek Smart Guy ya. Ini adalah channel dari saya untuk mereview berbagai macam kegiatan-kegiatan Protek Smart Guy ya, termasuk review alat-alat yang telah dibuat oleh Protek Smart Guy. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah alat yang mana alat ini adalah murni buatan Protek Smart Guy ya. Jadi ini adalah murni made in Indonesia ya. Alat ini apa? Ya, alat ini adalah kontrol toren otomatis ya, yang mana kalau Bapak Ibu biasanya menggunakan kontrol toren otomatis yang menggunakan pelampung atau radar, Bapak bisa menggantikan alat itu dengan sebuah alat yang saya buat ya. Alat ini sudah saya jual di toko online ya, silakan bisa lihat di deskripsi untuk bisa mendapatkannya ya. Ya, dengan harga sekitar nggak nyampe 200 lah ya, atau silakan bisa menghubungi nomor saya juga yang ada di deskripsi ya. Baiklah, untuk mereview alat ini cara kerjanya sangat sederhana ya, yang mana alat ini terdiri dari modul. Ini modulnya ya, ada stop kontak, dan ini ada terminal. Dan ini ada terminal 1 dan 2, ini cukup dihubungkan langsung nanti ke pompa. Di sini saya simulasikan untuk pompanya adalah sebuah lampu ya. Kalau pompanya bekerja sama saja lampunya menyala. Ini kalau mau langsung dipakai ke pompa bisa, dengan syarat pompanya nggak terlalu besar ya. Ya maksimal sekitar 500 ya, 500 atau ampere ya, 500 watt ya. 500 watt itu bisa menggunakan langsung alat ini tanpa bantuan kontraktor. Tapi apabila Anda menggunakan pompa yang lebih besar, bisa Anda gunakan kontraktor untuk membuat alat ini menjadi awet ya. Untuk simulasi kontraktor mungkin nanti akan saya review di kemudian hari, walaupun sebenarnya kontraktor itu sama saja dengan relay PLN ya. Jadi kalau mau penggantinya yang ini masuk kontraktor dulu nih, terminal yang ke pompa ini harus masuk ke kontraktor dulu. Jadi tinggal masukkan aja kontak jalur arus PLN nya kontraktor masuk sini, baru nanti dari pompanya masuk ke kontraktor untuk bisa dihidupkan. Baiklah, langsung saja kita akan review. Jadi mengenai alat ini terdiri dari beberapa contoh, terdiri dari beberapa bagian ini ya, di modul Protek Smart Guy toren ini. Yang pertama ada lampu LED indikator. Pertama, lampu ini untuk indikator kalau pompanya menyala, berarti lampu indikator ini harus nyala kedap-kedip. Kemudian kalau ini adalah lampu indikator untuk kondisi air ya. Kalau airnya penuh di sini akan menyala hijau. Kalau kosong pasti akan mati ya. Atau dalam proses pengisian juga dia akan mati dulu. Dalam proses pengisian dia akan hidup. Artinya air tersedia di toren cukup enggaknya ada bisa dipantau lewat sini ya. Nanti kalau warna hijau air di toren berarti akan cukup. Kemudian ini adalah saklar on off. Kalau ini bisa masukkan manual dari sini ya. Kalau misalnya alat ini kalau langsung dipasang ke pompa terminal 1 dan 2 tanpa sensornya kita hubungan ke toren, kalau kita on off ya, on, nah
pompanya akan menyala. Jadi sama saja ini bisa jadikan saklar manual ya. Kemudian kita akan fungsikan bagian yang lain, yaitu bagian sensor. Ini adalah sensornya. Sensor yang keluar dari kabel ini adalah 3 kabel ya. Ada kuning ya, kuning, biru, dan merah. Di sini keluarannya kuning, biru, dan merah. Nah, kuning ini adalah untuk sebagai sensor atas, dan yang kalau untuk keluarannya itu bukan kuning, biru, dan merah ya, tapi di sini karena ini sambungan, ini kuningnya tetap, tapi yang keluar di sini adalah merah dan hitam. Nah, kalau yang kuning ini adalah untuk sensor pendeteksi penuh ya. Kalau yang 2 ini sensor pendeteksi air kosong. Jadi nanti tinggal dihubungkan saja ke toren dengan bantuan penghantar. Biasanya saya gunakan kawat. Nah, kawatnya kalau bisa kawat anti karat ya. Biasanya saya pakai kawat jemuran baju yang anti karat ya, disambung dengan menggunakan terminal seperti ini ya. Nah, langsung saja nanti difungsikan. Jadi kalau cara kerjanya mudah, ini anggap saja ini toren yang ada di atas ya. Nah, ini kalau nanti kondisi saya on kan, ini langsung akan menyala dulu ya. Nah, menyala di sini karena sensornya belum terhubung atau dia tidak mendeteksi ada air ya. Ini lampu yang ini masih mati. Coba kita anggap saja ini sensornya menyentuh air untuk yang level bawah. Jadi yang merah sama hitam itu kita sentuhkan ke air ya. Atau dalam kondisi pompa mengisi, kalau kita on pompa mengisi terus air masuk ke sini, lama-lama air naik mengenai sensor yang bawah. Jadi ini settingannya nanti ada di bawah ya. Settingannya sejajar, yang merah sama yang hitam sejajar untuk sensor bawah. Silakan atur ketinggiannya. Coba nanti kita akan tes kalau ini menyentuh air untuk sensor bawah, apa yang akan terjadi. Kita lihat ya. Nah, dengan kondisi sudah menyentuh air, berarti air di toren mulai ada dalam proses pengisian. Proses pengisian ini ditandai dengan pompanya itu berkedip-kedip ya. Jadi masih menyala terus dan mengisi. Airnya masuk ke toren terus ya. Nah, apabila nanti sampai sudah hampir mendekati penuh, otomatis nanti air akan menyentuh sensor yang kuning. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu bahwa sensor ini tidak mempunyai tegangan arus PLN, jadi aman, tidak bisa atau tidak mengandung setrum besar ya. Ini hanya sensor aja. Kalau sensornya tegangannya sangat kecil ya, tegangan DC ya, ini tidak menyetrum, kecuali yang terminal yang ini 1, 2 ini adalah arus PLN, jangan disentuh karena dia arus yang ada seperti. Oke, langsung kita sentuhkan tadi dalam proses pengisian ini ya. Ini tadi menyentuh sensor bawah, proses pengisian, dan air menandakan adalah ya cukup. Ketika dia berjalan terus sampai akan penuh, sampailah pada air menyentuh sensor atas. Aturlah sensor atas sesuai dengan posisi di toren. Kalau kita akan makin penuh airnya, nah ini akan sudah penuh. Di situ
air sudah menyentuh level kuning atau level atas, sehingga pompanya akan mati otomatis ya. Dan yang lampu hijau masih tetap menyala. Itu artinya pengisian atau sistem kontrolnya berjalan dengan normal. Oke, sekarang apabila lama-kelamaan airnya akan habis, dipakai lama-lama, ini air akan menyusut terus ke bawah. Otomatis akan sampai pada di bawah sensor bawah ya. Kalau sudah sampai di bawah, ini pompa akan menyala lagi ya. Nah, ketika pompa menyala kan air akan terisi dari atas, dari toren itu terisi dari pompa kan, dia mengisi lagi. Nah, ini artinya kalau sampai lampunya hijau lagi, berarti air yang ada di toren itu terisi atau pompanya normal, karena dia sensornya mengenai air lagi. Jadi kalau airnya hijau ya dan pompanya berjalan, itu menandakan pompanya normal, ada pengisian. Tapi apabila tahu-tahu sudah waktunya mengisi begini ya, tetapi air hijau lampu hijau nggak menyala, berarti pengisiannya tidak normal, pengisian pompanya, berarti mungkin pompanya ngempos lah. Itu berarti nanti kalau dibiarkan airnya mengisi terus, lama-lama dia tidak dibiarkan terus kan tidak mengisi, nanti pompanya bisa jebol. Maka dengan kontrol ini, kalau sekiranya pompa berjalan tapi lampu hijau nggak nyala, berarti ada masalahnya bisa tadi ya, pompanya nggak menyala, atau bisa juga tahu-tahu sambungan sensornya itu ada yang putus, itu juga bisa tidak mendeteksi ada air ya, tidak normal. Jadi harus dicek lagi, pertama sambungannya normal dulu lah. Kalau sambungan normal tapi lampu hijaunya tidak menyala, berarti kemungkinan toren tidak mengisi. Ini harus diperbaiki dulu ya, sampai airnya keluar normal. Nah, kalau airnya keluar normal kan dia akan hijau tuh. Nah, kemudian kalau sampai pada level atas, dia akan menyala akan mati dan akan standby hijau. Jadi seperti itu ya. Jadi akan secara otomatis elektronik dengan pengisian torennya mengisi dan mati sendiri. Begitu cara kerjanya dengan Protex Smart Key ini ya. Jadi sangat simpel. Nanti yang ada sensor ini Bapak tinggal hubungan dengan kabel 3 ke atas, nanti jadikanlah sensor. Nah, biasanya saya gunakan bantuan terminal seperti ini, dalam pembelian sudah saya sertakan. Silakan nanti sambungkan kawat panjang ke sensor, kira-kira sedalam torennya itu, nanti akan berfungsi alat ini. Oke, jadi kembali lagi, alat ini berfungsi sebagai pengganti sensor toren yang menggunakan bandul ya. Kelebihannya adalah alat ini nanti bisa dikontrol dari dalam rumah, karena ini naruhnya nanti dalam rumah ya, dekat pompa aja lah. Nah, jadi kemudian sensor yang ke atas itu tidak mengandung arus PLN, jadi yang di atas itu sangat aman ya, tidak seperti menggunakan toren radar ya, yang mengandung air setrum PLN. Jadi nanti kadang-kadang ada kasus dia kebakaran. Nah, kalau ini ya sensor sangat tidak mengandung arus besar ya, jadi aman. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa kita review. Silakan kalau ada yang kurang paham bisa menghubungi kami ya. Barangnya insya Allah bisa dibeli di Tokopedia. Tentunya kalau misalnya di Tokopedia atau di online shopnya tidak di online, saya bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp saya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga alat ini bisa berguna untuk Bapak dan Ibu di rumah. Oh ya, satu lagi,
apabila alat ini bermasalah sensornya, mungkin tidak bisa mengisi secara otomatis begini, Bapak bisa ketika Bapak sudah menginstal pompanya, untuk sementara bisa menggunakan on off ini sebagai menghidupkan pompa. Jadi nggak usah melepas terminal yang ada di sini, gunakanlah yang di sini ya untuk manualnya. Kalau manual kayak gini, jadi bisa menghidupkan pompa ini, mati pompanya dan hidup. Jadi seperti itu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa tunaikanlah kewajiban Anda sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyekutukan dengan suatu apapun ya, dan janganlah berbuat yang tidak disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.